Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum analisis statistik. Untuk hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan rancangan faktorial. Jadi rancangan faktorial ini sama halnya dengan rancangan-rancangan sebelumnya, akan tetapi bedanya di sini ada yang namanya interaksi. Interaksi antara faktor yang kita gunakan di situ. Nah, untuk rancangan faktorial ini rumusnya yaitu YIJK sama dengan mu plus alfa I plus beta I plus alfa beta IJ. Maaf, maksud saya beta J plus alfa beta IJ. Nah, alfa beta IJ ini adalah yang dinamakan interaksi. Jadi interaksi antara faktor A dan faktor B-nya. Kemudian ditambah juga dengan galatnya. Nah, keterangan di sini untuk YIJK ini adalah nilai pengamatan kita, kemudian mu-nya itu adalah rataan umum, selanjutnya alfa I itu adalah pengaruh utama dari faktor A, dan beta J pengaruh utama dari faktor B. Sedangkan alfa beta, seperti yang tadi bilang, yaitu pengaruh interaksi antara faktor A dan faktor B. Dan untuk EIJK-nya itu adalah galat percobaan. Untuk hipotesis sendiri, jadi karena kita ada faktor A, ada faktor B, kemudian ada interaksi A dan B, jadi kita hipotesisnya ada 3, yaitu untuk faktor A, H0 sama dengan A1 plus A2 sama AI sama dengan 0. Itu kalau H0, berarti tidak ada yang berpengaruh. Kalau untuk H1-nya, itu berarti setidaknya ada satu faktor A yang berpengaruh nyata atau yang mempengaruhi gitu. Begitu pula untuk faktor B dan begitu juga untuk faktor atau interaksi AB-nya. Jadi kalau interaksi AB berarti H0-nya tidak interaksi A dan B tidak mempengaruhi. Kalau H1-nya berarti interaksi A dan B karena tidak sama dengan 0 berarti setidaknya ada satu atau minimal ada satu yang mempengaruhi. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa melihat dari teladan dan juga kita akan latihan soal ya. Jadi teladannya ini mahasiswa program studi budidaya perairan melakukan penelitian terkait pengaruh jenis pakan dan waktu pemberian pakan pada ikan lele dan diperoleh data sebagai berikut. Kemudian kita diminta untuk membuat tabel sidik seragam dan kesimpulannya nanti apa, terus kita juga diminta untuk uji lanjut. Nah, pertama-tama kita bisa mendeskripsikan hipotesis kita dulu. Tadi kan berarti ada faktor A, di mana kita faktor A-nya ini adalah pelet ya. Pelet depth-nya, Tuvek, dan Kulex itu adalah kita definisikan sebagai faktor A dan faktor B-nya itu waktu. Jadi di sini faktor A-nya itu adalah jenis makan yang mana ada 4 dan faktor B-nya waktu pagi dan sore. Jadi untuk faktor A di sini H0-nya adalah jenis pakan yang berbeda, tidak memberi pengaruh nyata terhadap pertumbuhan ikan lele. Kalau untuk H1-nya, jenis pakan yang berbeda memberi pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ikan lele. Atau minimal ada satu jenis pakan yang memberi pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ikan lele. Sama halnya juga untuk faktor B, karena tadi ini terkait dengan waktu pemberian pakan. Jadi untuk H0-nya itu adalah waktu pemberian pakan yang berbeda tidak memberi pengaruh. Sedangkan untuk H1-nya waktu pemberian pakan berbeda itu memberi pengaruh atau setidaknya ada satu waktu yang berpengaruh gitu terhadap pertumbuhan ikan lele. Untuk interaksi juga begitu. Interaksi yang untuk hipotesis H0-nya, interaksi antar jenis pakan dan pemberian waktu pakan itu tidak berpengaruh. Dan kalau H1 setidaknya ada satu interaksi atau interaksinya ini mempengaruhi gitu. Nah, yang pertama, untuk mengerjakan soal kita otomatis harus mentabulasikan datanya terlebih dahulu supaya lebih jelas atau supaya lebih mudah untuk dimengerti. Jadi yang pertama kita tabulasi seperti ini, terus kemudian kita tentukan faktor A-nya yang mana, faktor B-nya yang mana, dan kemudian taraf ulangannya berapa. Nah, di sini karena kita sudah sepakat bahwa faktor A adalah jenis pakan, yang mana itu ada 4, sebanyak 4, dan untuk faktor B-nya yaitu pengaruh waktu, pagi dan sore berarti ada 2, dan di sini setiap perlakuan itu diulang 3 kali, jadi ada replication di sini, sebanyak 3. Selanjutnya, setelah kita soalnya seperti ini, kita buat data atau kita buat tabel seperti ini. Jadi, yang di kuning-kuning ini
teman-teman, kita jumlah. Jadi 86, 84, 90 ini kita jumlah ke bawah semua, baik untuk yang pagi, pelet, damnia, tubifek, dan kuleks, juga untuk yang sore, setiap jenis pakan juga. Jadi kita jumlahkan untuk sigma YI1 dan sigma YI2. Nah, setelah itu kita pindahkan mereka menjadi hanya dua tabel atau hanya menjadi tabel. Enggak, maksudnya kita pindahkan menjadi 2 baris seperti ini saja, pagi dan sore. Dan ini kan kita ambil yang sudah dijumlah tadi. Nah, selanjutnya kita buat juga tabel yang seperti ini. Jadi kita ambil sigma YI dan sigma YJ. Sigma YI ini berarti kita jumlah pelet untuk pagi dan sore berapa. Berarti 260 ditambah 262 berapa. Nah, kita jumlahkan per kolom ya kalau ini. Nah, kalau sigma YJ-nya kita jumlah per baris seperti itu. Selanjutnya, nah setelah kita ketemu, nah ini 2130 ini adalah jumlah dari sini dan jumlah dari sini. Itu akan sama jumlahnya. Nah ini namanya sigma YI JK. Oke, selanjutnya kita akan menghitung yang namanya untuk mengisi tabel sidik ragam. Nah yang pertama kita butuh, jadi ini FK-nya saya taruh di bawah. Kita butuh FK. Rumusnya FK apa? Rumusnya FK sama dengan YIJK kuadrat dibagi IJK. Jadi IJK yang tadi ya, teman-teman, yang ini kita kuadratkan, kemudian dibagi IJK. I-nya 4, J-nya 2, K-nya 3. I tadi apa? Perlakuan atau faktor A, J-nya faktor B, K-nya itu taraf ulangannya. Nah, kita peroleh nilai FK-nya sekian. Setelah itu kita mencari JKA. Nah, JKA di sini adalah sigma YI kuadrat per J kali K dikurangin FK. Nah, bisa dilihat teman-teman, JKA di sini itu kan faktor A. Jadi nanti kalau ujian untuk mengingatnya biar gampang, itu pembaginya di sini adalah J, di mana J ini adalah punya faktor P. Jadi tinggal kebalikannya, seperti itu aja. Jadi di sini kita buat nilainya ya. Nilainya ini adalah sigma YIJ kuadrat. Sigma YIJ kuadrat dibagi J kali K min FK. Sigma YIJ kuadrat itu yang mana, Kak? Yang ini ya, teman-teman. Kan kita sudah bikin tabel. Makanya kenapa kita diminta untuk membuat tabel seperti ini supaya memudahkan. Jadi ketika kita bingung, ini sigma YI yang mana? Oh, ternyata sigma YI adalah yang ini, yang di bawah ini. Yang YI, yang ini. Oke, ini untuk mencari JKA. Nah, tinggal per ini itu dikuadratkan dibagi 2 kali 3, kemudian dikurangin FK. Ketemulah hasilnya sekian. Kemudian untuk JKB, ini adalah karena JKB ini yang di atas, ini adalah J, berarti yang di bawah itu I. Jadi kebalikannya seperti itu. Min FK sama. Nah, ini sigma YJ yang mana? Nah, sigma YJ itu yang ini. Jadi lebih gampang kan ya? Nah, oke. Setelah dikurangin FK, hasilnya 0,1667. Seperti itu. Kita juga bisa mencari JKAB. Nah, kalau untuk JKAB berarti sigma YIJ kuadrat per K min FK min JKA min JKB. Dan diperoleh hasilnya JKAB itu 4,5. Nah, selanjutnya kita bisa mencari JKT. JKT di sini sigma YIJK, nggak usah dibagi-bagi, langsung di min FK. Sigma YIJK dikuadratkan. Sigma YIJK berarti semuanya langsung aja. Jadi bisa yang ini nih. Dari sini ke sini. Semua data ini dikuadratkan masing-masing satu-satu, terus kemudian dijumlah dikurangin FK. Ketemunya sekian. Untuk JKS-nya berarti tinggal JKT min JKA min JKB min JKAB. Dan ketemunya 202. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai derajat bebas. Nah, untuk nilai derajat bebas di sini, teman-teman, ada derajat bebas A, berarti derajat bebas dari faktor A, DBB, berarti untuk faktor B,
DBAB berarti untuk interaksi A dan B, dan DBS di sini derajat sisa dan DBT derajat bebas total. Nah, teman-teman untuk mengingatnya, kalau faktor A dan faktor B itu sama, tinggal dikurangin 1. Misal A-1, B-1, seperti itu. A ini berarti banyaknya faktor A. Tadi kan faktor A kita jenis pakan. Jenis pakan kita banyaknya ada 4 macam. Berarti 4-1 sama dengan 3. Kemudian DBB, derajat bebas dari faktor B. Faktor B tadi kita ada pagi dan ada sore. Berarti ada 2 macam, berarti 2-1. Kalau di BAB, di sini kan berarti untuk derajat bebas dari interaksi ya, berarti tinggal A-1 dikali B-1, berarti 3 dikali 1, seperti itu. Jadi untuk mengingat-ingatnya nanti kalau misal ada ujian itu berarti A, kalau di derajat bebas faktor A, A-1, B, B-1, kalau A-1 kali B-1, hasil dari DBA dan DBB tinggal dikali, seperti itu. Kalau DBS berarti AB, A kali B, berapa, terus kemudian dikali lagi N-1. Seperti itu. Kalau untuk DBT langsung kalikan semua, yang kita punya 3 angka itu, berarti ABN-1. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita mencari nilai kuadrat tengah. KTA. KTA di sini berarti sama halnya dengan yang sebelum-sebelumnya, JKA per DBA, dan kita peroleh di sini nilainya 48,611. Terus kita juga mencari KTB, KTAB, dan KTS. Berarti untuk di KT kita mencari 4 angka. KTB di sini JKB min DBB per DBB ya, maaf. Di KTB sendiri berarti karena dibaginya 1, berarti nilainya tetap. Untuk KTAB, JKAB-nya tadi nilainya berapa? Nah, JKAB pasti 4,5 ya. Emang saling berhubungan kan antara satu ke yang lain. Oke, 4,5 dibagi 3, 1,5. Begitu juga dengan KTS. Nah, JKS dibagi DBS. Nilainya kita temui 12,6250. Nah, terus kemudian kita plotkan ke dalam tabel sidik ragam. Kita punya SK, DB, JK, KT, FHIT, dan FTEP. Nah, ini sudah tadi faktor A, faktor B, interaksi A, B, sisa, dan total. Kita tinggal masukkan nilainya semua, terus kemudian kita hitung FHIT-nya, dan kita cari FTEP-nya. Terus kemudian kita bandingkan, mana nih FHIT yang lebih besar daripada FTEP, ternyata hanya pada faktor A. Berarti hanya faktor A yang tolak H0. Artinya, jenis pakan yang berbeda memberi pengaruh yang nyata terhadap pertumbuhan ikan lele, atau minimal ada satu jenis pakan yang memberi pengaruh terhadap pertumbuhan ikan lele. Untuk faktor B dan faktor A gagal tolak H0 sehingga waktu pemberian pakan tidak berbeda nyata atau tidak memberi pengaruh, serta interaksi antara pemberian pakan dan waktu itu juga tidak memberikan pengaruh. Jadi yang di sini yang berpengaruh hanya faktor A-nya saja. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan uji lanjut. Kalau di sini dicontohkan uji lanjutnya dengan menggunakan DMRT. Nah, cara uji lanjut DMRT itu seperti apa? Jadi kita bisa mengacu pada rumus DMRT alfa sama dengan RPVA dikali dengan akar KTS per R. Nah, ketika kita mencari untuk faktor A, DMRT alfa sama dengan R, kemudian di sini adalah P dikali DBS kali alfa. Nah, KTS per R, R-nya di sini karena kita mencari faktor A berarti J dikali K. Kalau misalnya kita mencari nilai B berarti I dikali A. I dikali K, gitu maksudnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, daripada bingung, langsung kita lihat contohnya. Nah, ini karena tadi kita itu yang tolak H0 itu adalah faktor A, berarti kita uji lanjut untuk faktor A. Nah, teman-teman, untuk lebih mudahnya bisa membuat tabel seperti ini. Bisa membuat tabel nilai P-nya ini. Berarti kan tadi ada berapa jenis pakan? Berarti ada 4 ya, ada 4 jenis pakan. Tapi karena kalau misalnya 1 dibandingkan dengan 1 itu kan nanti sama hasilnya, maka di sini kita langsung mengambil yang nomor 2, 3, dan 4. Seperti itu. Nah, kita menghitung nilai jaraknya dulu teman-teman. Setiap ini, jadi P
P yang di sini itu maksudnya yang di ini teman-teman nih. Ini ada contoh perhitungannya. Jadi DMRT sama dengan R jarak P-nya. P-nya ini berarti 2, nanti DBS-nya, nilai DBS dari yang kita hitung, dikali alfanya. Alfanya 0,05. KTS kita udah dapat, dan C kali K. Berarti jaraknya kita ketemu di tabel nilainya sekian, dan kemudian kita akarkan, dikalikan dengan akar 12,625 dibagi 6, dan ketemunya nilainya adalah 4,3488. Seperti itu. Nah, teman-teman juga dilanjutkan ya menghitungnya untuk P3 dan P4. Caranya sama. Jadi nanti untuk apa ya? Untuk P3 dan P4 itu caranya sama dengan P2, tinggal bedanya di nilai P-nya kan otomatis nanti. Jadi jaraknya juga akan berbeda. Nah, di sini saya sudah menghitung untuk yang ketiga dan keempat nilai DMRT-nya sekian. Nah, selanjutnya karena DMRT ini adalah yang diuji itu rata-rata, jadi kita juga harus mencari rata-rata per nilainya atau rata-rata per perlakuan atau per pakannya. Nah, setelah kita menghitung untuk pelet dan pakan 1, pakan 2, pakan 3, dan pakan 4 ini sudah kita hitung rata-ratanya semua, kita urutkan teman-teman. Kita urutkan dari yang paling kecil sampai ke yang paling besar. Selanjutnya seperti apa? Nah, kita buat tabel baru. Tabel baru ini isinya perlakuan, rata-rata, dan rata-rata plus DMRT. Nah, yang pertama, ini kan kita menggunakan nih, pertama ini kan berarti yang apa ya, baris ini pelet 1 berarti nilai rata-ratanya 86,6667 ditambah ini P yang kedua. P yang kedua tadi nilainya 4,3488. Hasilnya berapa? 91,0155. Nah, selanjutnya kita buat lagi nih apa ya namanya tabel baru. Kita isikan di sini, kita lihat yang nilai ininya itu nilai rata-ratanya kurang dari 91,01155. Nah, nanti yang kurang itu kita beri tanda A. Seperti itu. Yang kurang kan berarti di sini ada 86, 87, 88 itu kan kurang. Maka kita beri tanda A. Oke, berarti sekarang yang kedua. Yang di baris kedua ini ya, teman-teman. Berarti kan 87,33 ditambah 45606. Nah, 45 ini dari ini ya. Nah, hasilnya 91,8939. Kita lihat dari yang kedua ke bawah, itu yang kurang dari 91 siapa? Berarti 87 sama 88. Karena harus di sini biasanya dikasih B. Tapi karena ini tuh sama dan tidak melewati yang A, maksudnya itu sama-sama kurang dari, ya kan, masih kurang dari 9, tidak lebih dari 91, berarti kita bisa hanya menuliskan dengan A atau B-nya dihapus saja. Tanda B maksudnya. Nggak usah pakai tanda B, terus kemudian kita pakai yang ketiga, tabel yang ketiga. Pakan yang ketiga ini, atau culex, ini maksudnya pakan yang kedua ya, tapi baris yang ketiga, kita lihat 88 ditambah 4,6926 itu sama dengan 92,6926. Nah, ini yang kurang dari 92,69 itu yang mana? Berarti ini dan ini kan. Nah, otomatis karena ada nilai baru di sini, kita bisa menambahkan B, berarti di sini kita tambah B, otomatis di atas kita juga tambahkan B. Karena kita melihat tuh barisnya kan ini nih, teman-teman. Berarti kita lihatnya ke bawah. Kalau atas ditambah B, berarti bawah ditambah B, atas juga ditambah B. Seperti itu. Sekian untuk penjelasannya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita bisa, kalau masih ada yang belum paham atau kurang dimengerti atau kecepatan, nanti kita bisa bahas di kelas atau di Zoom. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.